Ini karena ini yang menyebabkan ada perbedaan namanya incubation period dengan latent period. Itu yang menyebabkan angka infeksiusnya tinggi. Karena ada orang masa inkubasi itu ada masa periode dari pada saat kita terekspos dengan kuman, kontak dengan kuman, sampai muncul sign and symptom. Itu namanya incubation period. Ya. Jadi ini ilustrasi kalau incubation period ya. Ini ilustrasi yang paling mudah dimengerti. Ini seperti orang digigit bukan vampir ya, digigit zombie ya. Digigit zombie ya. Waktu digigit ya di lehernya sampai muncul itu sign and symptom dia berubah, muncul sign simptomnya kayak badan tiba-tiba jadi tegak, kejang gitu ya. Nah, itu namanya masa incubation period. Incubation period itu adalah fase di mana pada saat orang terekspos dengan kuman, kontak dengan kumannya, sampai memunculkan sign and symptom. Ya, kalau Saudara ilustrasi period paling itu adalah masa seseorang ekspos kontak dengan kuman sampai kemampuan bisa menularkan. Nah, ini karena ini yang menyebabkan ada perbedaan namanya incubation period dengan latent period. Itu yang menyebabkan angka infeksiusnya tinggi. Karena ada orang tertentu ya, dia sebenarnya di dalam tubuhnya sudah ada masuk kuman-kuman penyakit, tetapi dia sign and symptomnya belum muncul, tetapi dia sudah punya kemampuan untuk bisa menularkan ke orang lain. Ini kalau lihat jelas itu. Ya. Kalau penyakit incubation period COVID berapa lama kira-kira? Nah, kalau memang incubation period, Saudara kalau lihat ya, itu datanya nggak pernah ada orang pakai namanya data single time. Orang selalu cerita tentang ini, tentang period antara hari keberapa sampai ke keberapa. Kenapa? Karena tiap orang tuh berbeda-beda masa inkubasinya. Ada yang masa inkubasinya, ada yang sampai kena sampai muncul sign simptomnya, ada yang sampai 2 hari atau beberapa hari itu langsung muncul. Nah, uniknya virus yang baru Omicron ini masa inkubationnya lebih pendek, ya, itu lebih infectious. Artinya dia kemampuan dari masuk sampai muncul sign simptom lebih cepat, ya. Tapi juga dia punya keuntungan yang bagus, lebih cepat berakhir juga, ya. Yang beberapa referensi jurnal yang dilaporkan itu orang kena virus yang baru ini estimasi kurang lebih plus minus ya itu 5 hari, ya. Ini sorry waktu kontak dengan kuman saya muncul sign simptomnya. Tapi yang menyebabkan itu jadi infeksius karena ini nih ada masanya latent period. Latent period adalah pada saat orang itu kontak dengan misalnya kontak dengan penderita erat yang sudah dikonfirmasi post COVID, ya. Sampai untuk dia bisa menularkan itu biasanya kalau dari COVID ini 2 hari sebelum gejala itu muncul, totalnya anggap incubation period 5 hari. Pada hari ke-0 dia kontak dengan si penderita. Kemudian pada hari ketiga dia karena dia nggak tahu, ya, orang yang kontak erat juga nggak tahu statusnya, ya, pada saat dia ada gejala batuk pilek itu biasa orang baru tes, ya. Jarang sekali orang kalau bukan tenaga medis mereka tes teratur, ya. Jadi kalau mereka ada simptom muncul di hari kelima, tetapi waktu hari keempat, hari ketiga itu udah mampu menularkan. Nah, ini yang masalah itu kenapa angka infeksiusnya itu sangat tinggi, daya tularnya itu sangat tinggi, ya. Jadi orang perlu membedakan incubation period sama latent period. Karena kenapa? Nanti ada hubungan dengan itu sensitivitas sama spesifitas alat tesnya. Kalau itu masa latent periodnya lebih pendek dibanding masa incubation periodnya, artinya Saudara untuk yang alat tesnya itu butuh namanya sensitivitas yang tinggi, walaupun spesifitasnya rendah, ya. Apa? Sensitivitas masih kan dari orang yang sakit, dari orang yang beneran sakit, alat tes itu menyatakan itu dia alat tes itu bilang positif, itu ada sensitivitas. Kalau spesifitas dari orang yang beneran sehat, alat tes itu menyatakan itu negatif, ya. Kalau untuk screening public health itu butuh sensitivitas yang tinggi. Tapi kalau untuk yang kegiatan untuk yang intervensi, kegiatan seperti pengobatan, orang mau di kemoterapi, orang mau di operasi kepalanya, ya dikasih kemoterapi wajib punya spesifitas yang tinggi, ya, untuk diagnosis biasanya. Oke? Wajib punya, jadi kontak dengan kuman sampai memunculkan sign and symptom itu namanya incubation period. Tapi ada satu lagi namanya latent period, ya. Latent period adalah masa kontak dengan kuman sampai orang itu bisa menularkan penyakitnya.